Ya, shalom saudara-saudara. Saya persilakan Ci Inge untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Ini hari kita akan membicarakan, akan share tentang victorious faith. Ya, kalau saya terjemahkan bebas ya, iman yang berkemenangan. Saya ingin kita baca sama-sama dari Ibrani 11 ayat 1, tapi ini diambil dari bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab saya berasa terjemahan ini untuk saya lebih mantap ya dari bahasa Indonesia sehari-hari. Di sini dikatakan, iman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Dan di sini kita lihat bahwa iman itu kita yakin sungguh-sungguh dan kita mempunyai kepastian. Sekarang saya nanya kepada saudara-saudara, kalau menurut saudara kita melihat dulu baru percaya atau percaya dulu baru melihat? Semuanya udah pintar. Ya, untuk artinya iman itu kita percaya dulu baru melihat. Seperti di Yohanes 20:29, di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, yaitu kepada Thomas yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, jadi kita lihat bahwa di dalam kerajaan Allah, di dalam iman kita harus percaya dulu baru kita melihat ya. Tetapi orang dunia mesti melihat dulu baru mereka percaya. Kalau enggak ada bukti, mereka enggak percaya ya. Sekarang kita lihat ada pengertian yang salah dari iman. Banyak orang yang menyangka iman itu mendapatkan apa yang kita inginkan dari Tuhan. Ya. Tapi sebetulnya iman bukan mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi menerima apa yang Tuhan telah sediakan untuk kita. Ya. Itu dua yang sangat berbeda ya. Dan kita tahu apa yang Tuhan sediakan itu adalah yang terbaik buat kita. Yang kita inginkan kadang-kadang malahan dapat menghancurkan kita ya. Jadi dulu saya ingat saya punya teman, dia tuh kepingin punya anak perempuan. Sebelum melahirkan kita lihat di rumahnya bajunya tuh pink semua. Lantas sudah gitu ada yang bilang, kok kamu udah beli pink? Oh ya, anak saya bakal perempuan gitu. Loh kok bisa tahu? Punya iman dong, gitu. Dan hasilnya anaknya laki. Jadi kita melihat banyak orang yang salah, yang mikir, kalau yang hyper faith ya, saya menyebut itu ya, yang name it and claim it, name it and claim it, yang itu kalau enggak, oh iman kamu kurang besar, kan banyak yang kayak gitu. Tetapi sebetulnya yang penting itu bukan iman yang besar, tetapi iman yang benar, ya. Apa artinya iman yang benar? Iman yang benar itu percaya akan firman Tuhan dan mengerti dan memahami firman Tuhan secara benar dan secara utuh. Ya. Jadi jangan kita nyomot-nyomot firman Tuhan ya, mana yang enak buat kita ambil, yang ini kita nggak peduli. Tetapi kita harus memahami dan mengerti firman Tuhan secara utuh dan yang benar ya. Sekarang kita masuk dalam victorious faith. Arti victorious faith, ini definisi saya sendiri ya, adalah bukan iman yang besar, tetapi iman yang benar, yang teguh dan tidak goyah, yang selalu percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Beda ya antara percaya dan mempercayakan hidup kita. Saudara tahu kan kalau di Inggris lebih jelas ya, ada trust and ada belief. Jadi ada cerita, ada orang di Niagara Falls, dia itu naik atas tali menyeberangi falls. Ya suka kan ya gitu. Wah penontonnya bawa sorak-sorak, lantas dia bilang sekarang saya bakal balik lagi ke sana. Menurut saudara gimana? Ya. Percaya nggak saya bakal bisa? Percaya semua. Pasti saudara percaya? Ya percaya. Akhirnya orangnya bilang, oke, siapa yang mau nitip anaknya ke saya? Saya taruh di pundak saya waktu saya melintasi Niagara Falls tersebut. Tidak ada satupun. Jadi mereka cuma percaya tapi tidak mempercayakan kehidupan anaknya atau apa ya.
Tapi akhirnya ada yang datang. Semua pada bengong, wow, Toto diusut-usut itu anaknya sendiri. Jadi kan pasti ya anaknya percaya akan bapaknya ya. Nah sekarang bagaimana kita dapat memperoleh iman yang berkemenangan? Yang pertama yaitu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Oh ya itu tadi sorry, makanya saya senang sekali ada orang yang mengatakan bahwa faith itu, kalau saya balik lagi, adalah F dari forever, A dari always, I, T, trust, Him. Jadi bukan belief tapi trust. Trust lebih strong ya, lebih benar ya. Oke, sekarang bagaimana kita dapat memperoleh iman yang berkemenangan? Pertama, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kita udah sering dengar Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Kita sering dengar Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, ya. Tapi sekarang mari kita baca dari Lukas 5 ayat 4, 5 dan 6. Saya bacakan, setelah selesai berbicara, ia yaitu Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi, ini ya, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ya. Kita tahu bahwa Petrus itu dia mata pencahariannya menjala ikan. Jadi pengalamannya top ya mestinya ya. Dan dia sudah melakukannya semalaman. Pasti udah sebel, udah capek, nggak dapat apa-apa. Tetapi di sini bagusnya bahwa dia berkata, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan melakukannya. Ya, jadi di sini kita dengan faith itu tidak hanya mendengar, tapi kita harus melakukan sehingga kita melihat mujizat yang terjadi kan, sehingga menangkap sejumlah besar ikan. Jadi faith itu jangan pernah kita mendasarkan pengalaman atau perasaan kita. Tetapi kita harus mendasarkan faith pada firman Tuhan. Ya. Dan di mana kalau mereka tidak melakukan, tidak menebarkan jala, pasti mereka tidak melihat mujizat yang terjadi. Ya. Di Matius 7, 24, 25, 26, 27, saya tahu ini ayat yang sangat terkenal. Tapi saya ingin kita sama-sama melihatnya. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di sini Tuhan benar-benar mengatakan ya bahwa dalam kehidupan kita itu enggak selalu nyaman, pasti ada hujan dan banjir. Ini kan khotbah di bukit ya. Dan sebelum Yesus disalibkan, ia memperingatkan lagi murid-muridnya di Yohanes 16:33. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi jangan pernah banyak orang punya pandangan yang salah. Mereka sangka, kalau orang percaya apalagi imannya besar, hidupnya bebas dari masalah. Kita semua menghadapi masalah. Tapi bedanya bagaimana kita menghadapinya, bagaimana reaksi kita ya. Makanya dikatakan tekanan dalam hidup itu tidak terelakkan. Kita masih hidup di dunia, masih ada gempa bumi, ada COVID-19, ada segala macam resesi ekonomi yang juga dialami oleh orang percaya. Tapi hidup dalam tekanan itu adalah pilihan, ya. Jadi saudara bingung nggak? Steve suka bilang ngomong tuh kok diputar-putar dia suka bingung. Jadi saya ulangi lagi ya.
tekanan dalam hidup tidak terelakkan. Tetapi hidup dalam tekanan adalah pilihan. Panca udah ngangguk. Oke, jadi kita lihat ya, apa itu masa sulit itu walaupun Daud, orang yang sangat berkenan di hati Tuhan, dia juga banyak mengalami tekanan. Kita tahu dalam 13 tahun sebelum dari dia diurapi sampai menjadi raja, banyak masa sulit ya. Tapi kita melihat bagaimana Daud itu menghadapi masa sulit ya. Kita lihat di 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi dalam keadaan terjepit, dia bukannya lari, dia bukannya marah, kecewa sama Tuhan, tapi dia malahan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan juga ada satu kisah nyata, ini saya merasa saudara kan pasti semua tahu ya lagu It Is Well With My Soul. Nah ini lagu yang udah tahu tapi ya saya cuma mau menunjukkan bagaimana orang yang beriman dalam menghadapi penderitaan ya. Dia dikarang oleh Horatius Spafford, seorang pengacara, pengusaha yang berhasil di Chicago dalam abad ke-19. Nah, dia mempunyai istri dan mempunyai 5 orang anak. 1 laki-laki dan 4 perempuan. Anak yang laki-laki pada umur 4 tahun, ya mereka kaya, mereka terkenal, dan mereka aktif di dalam gereja. Nah, pada umur 4 tahun, anaknya yang anak laki satu-satunya meninggal dunia. Karena kena penyakit berdarah, demam berdarah. Ya, Nah, 1 tahun kemudian ada The Great Chicago Fire. Jadi banyak aset-aset propertinya yang terbakar habis. Dan beberapa tahun kemudian dia memutuskan mau pergi berlibur dan juga mengunjungi seminar yang diadakan oleh D.L. Moody di Eropa. Jadi mereka mau berlayar ke sana, ya waktu itu kayaknya belum ada plane ya, saya nggak tahu lah. Lagi mau berlayar, totalnya sebelum kapal meninggalkan pelabuhan, dia nggak bisa ikut sebab ada bisnis yang urgent dan yang tidak bisa ditunda dan yang sangat penting. Jadi dia bilang sama istrinya, oke, kalian pergi dulu, nanti saya nyusul. Total dalam perjalanan, kapal yang membawa istri dan keempat anak-anaknya, kan yang laki-laki udah meninggal ya, itu tenggelam, mengalami kecelakaan dan tenggelam. Keempat anak-anaknya semua juga hanyut tenggelam, meninggal semua ya. Nah, jadi istrinya mengirimkan telegram kepada dia mengatakan bahwa dia sendiri yang selamat dari kapal ini, jadi dia selamat sendirian. Nah, jadi pertama anaknya satu-satunya laki. Habis itu ada harta bendanya ya, the great Chicago Fire. Dan yang terakhir keempat anaknya. Jadi dari punya 5 anak, akhirnya nggak punya anak sama sekali. Nah, dalam perjalanan dia pergi ke Eropa untuk menemui istrinya, di situ dia menulis lagu It Is Well With My Soul. Jadi saya melihat ya, bagaimana walaupun tragedi yang bertubi-tubi datang, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, yang mempunyai iman yang kuat, ini yang saya katakan iman yang berkemenangan, victorious faith. Bukannya name it and claim it, tetapi ini yang merupakan iman yang benar ya. Dia bisa tetap berdiri teguh dan tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Dan lagu ini kita tahu sangat terkenal, diterjemahkan ke banyak bahasa ya. Saking semua orang melihat bagaimana victorious faith itu membuat kita selalu dapat berdiri. Seperti tadi yang dikatakan oleh Yesus, bahwa walaupun badai, angin datang, tetapi rumahnya tidak rubuh, tetap berdiri teguh ya, tegak ya. Nah itu, jadi sebetulnya keadaan atau goncangan-goncangan atau tragedi-tragedi itu sebetulnya tidak pernah menghancurkan iman kita. Ya. Tetapi itu hanya mengungkapkan
kualitas dari iman kita. Kita lihat malahan sebetulnya banyak goncangan-goncangan itu kalau kita dapat menguatkan iman kita dapat jadi tambah kuat ya. Jadi tadi yang pertama itu dan lagi satu yang saya perhatikan, kalau saudara-saudara perhatikan, banyak orang yang jatuh itu bukan karena goncangan-goncangan, tetapi karena keinginan kedagingan diri sendiri. Ya, jadi biarlah kita ingat bahwa ada orang yang suka shifting the blame, bilang oh gara-gara ini, gara-gara itu. Tapi sebetulnya makanya di Yakobus dikatakan tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri dan diseret dan dipikat olehnya. Jadi ini yang pertama bahwa kita harus mendengar dan melakukan firman Tuhan ya. Yang kedua kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus karena Roh Kudus itu kita baca di Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, kalau kita nggak tahu firman Tuhan, apa yang mau diingatkan? Ya kan? Dan yang kedua juga Roh Kudus, kita baca di Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus juga memberikan kuasa, kemampuan untuk kita menghadapi semuanya itu ya. Nah, sekarang kita wonder ya. Saya juga mau ngecek diri sendiri atau melihat orang lain apa mereka itu benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana kita bisa melihat itu orang dipimpin Roh Kudus atau tidak? Itu bukan dari perbuatannya, tetapi kita harus melihat reaksi dia waktu dia menghadapi kekecewaan. Atau dia menghadapi sesuatu yang menjengkelkan, mengesalkan dia. Itu kita bisa langsung lihat bagaimana. Ada yang mengatakan sumur itu kalau nggak dikotak-katik tetap bening kok. Tapi ditimpukin batu langsung endapannya semua ke atas ya, jadi keruh ya. Jadi itu juga dengan kita ya. Kita bisa ngecek diri kita sendiri ya. Dan yang kedua juga, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu orang yang senang dengan damai sejahtera. Dia selalu menjauhi marah-marah, kesel, sakit hati ya. Kalau kita lihat lagi ya, kita teliti lagi, semua orang yang suka berantem, marah, itu sebetulnya adalah tanda-tanda dari kesombongan. Yang saya katakan kesombongan itu bukannya ya arrogant juga sombong, tapi kesombongan itu nomor satu adalah self-centeredness. Dirinya yang paling penting, kamu sangka saya siapa ya, yang pokoknya dirinya paling atas gitu ya. Nah, apa itu? Jadi kita tahu ya bahwa kesombongan itu yang Tuhan sangat benci. Seperti di Yakobus dikatakan Allah menentang orang yang congkak. Jadi kalau kita sombong, kita tuh menempatkan diri kita menjadi lawan Allah. Makanya dibilang bahwa kesombongan mendahului kehancuran. Benar kan? Jadi orang yang sombong pasti nantinya hancur. Udah pasti garanti. Nah, yang saya lihat ya, kan tadi dikatakan bahwa dengan dipimpin oleh Roh Kudus akan memberikan kita kuasa. Tapi kalau orang tidak bisa menguasai dirinya sendiri, jangankan senangnya cuma menguasai orang lain, tapi menguasai dirinya sendiri aja nggak bisa. Maka saya sangat meragukan bahwa dia benar-benar hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus ya. Sekarang yang ketiga ya, jadi yang pertama tadi adalah mendengar dan melakukan, kedua dipimpin oleh Roh Kudus, ketiga perkataan iman yang konsisten. Kita tahu bahwa rumus iman itu adalah percaya di hati dan mengaku di mulut. Ya kan? Itu rumus iman. Seperti di Roma 10:10 dikatakan kan, dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dan saya mengatakan iman itu seperti iman yang tidak diucapkan, itu seperti senapan yang tidak ditarik pelatuknya. Jadi peluru baru dilepas kalau kita menarik pelatuk senapan ya. Jadi kalau kita kuasa baru dilepaskan sesudah diucapkan. Ya, itu ada emang rumus iman begitu. Makanya di Amsal 18:21 kan ini yang paling sering udah kita dengar bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya.
kita lihat, jangan sampai kita tuh memberikan keuntungan kepada iblis dengan perkataan kita. Ya. Jadi biar kita selalu sadar, tapi biarlah kita memperkatakan firman Tuhan, sepakat dengan firman Tuhan, itu adalah yang membuat kita membangun kehidupan kita ya, dan dapat menciptakan sesuatu yang baik dan benar. Kita buka lah sekarang, di Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu juga engkau akan dihukum. Kita lihat penjahat yang di sebelah salib Yesus. Ya. Itu kan dia hanya dengan perkataannya maka dia diselamatkan. Ya kan? Dia udah digantung, dia nggak bisa berbuat baik, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bilang, ingat aku Tuhan kalau engkau datang sebagai raja. Dan Yesus menjawab, hari ini juga kita akan bersama-sama di Firdaus kan. Jadi kita ngelihat ya bahwa apa itu hanya dengan ucapan dia diselamatkan. Jadi kalau kekekalan dapat diubah dengan perkataan, kan keselamatan itu adalah kekekalan. Maka pasti kekinian kita juga dapat diubah ya dengan perkataan kita. Seperti makanya di Yoel dikatakan, baiklah orang yang tidak berdaya berkata aku ini pahlawan. Jadi kita itu bukannya kita menyangkal fakta, orang yang tidak berdaya, tetapi kita mengatasi fakta itu dengan firman Tuhan. Ya. Sekarang yang keempat adalah selalu bersyukur dalam segala hal. Nah, bersyukur itu adalah suatu act of faith, juga tindakan iman. Ya. Sebab mengapa? Kita di Tesalonika, 1 Tesalonika 5:18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal ya. Segala itu jadi kok dapat berkat, ya kita mengucap syukur. Tapi kok ada masalah, itu segala enggak? Ya, jadi dalam segala hal ya, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Karena kalau kita bersyukur, yang sebenarnya itu adalah tindakan iman, itu bukan kita bersyukur karena kita memperoleh sesuatu, ya. Tetapi kita sudah bersyukur karena kita tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan kepada kita. Kita bersyukur akan semua janji-janji Tuhan. Seperti yang Tuhan juga katakan kan di Roma 8:28. Itu kan dikatakan bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu juga kan. Jadi dalam masalah Allah turut bekerja, dalam kita lagi hidup enak juga Allah turut bekerja ya. Jadi di sini katakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara. Bulan ini kita akan merayakan Paskah, di mana kita melihat bahwa kematian dan kebangkitan Yesus, di mana kematian Yesus itu menunjukkan kasih Allah yang tidak terhingga pada kita semua. Sebab Yesus telah mati untuk kita waktu kita masih berdosa ya. Dan kebangkitan menunjukkan kuasanya yang tidak terhingga. Dan juga bahwa yang ketiga bahwa Allah itu selalu memegang dan menepati janjinya. Dan saya dengar di dalam firman Tuhan itu janji Tuhan itu ada lebih dari 5.000. Jadi kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang percaya, kita ada ahli waris kerajaan sorga. Karena itu kita bisa benar-benar merasakan, dikatakan bahwa kita bukan hanya pemenang, tetapi kita lebih dari pemenang. Dan juga dikatakan bahwa segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Jadi biarlah kita beriman, bukan beriman yang besar, tapi beriman yang benar, selalu percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Ya. Saya tutup dengan ayat 1 Yohanes 5 ayat 4. Di sini katakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi iman kita tidak hanya memenangkan, kita menjadi pemenang, tetapi kita lebih dari pemenang. Arti lebih dari pemenang itu kita sudah tahu kita dapat mengatasi segala masalah dengan Tuhan berserta dengan kita. Amin, saudara.